Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Ryuka Bunga yang ungkap soal masa lalu kelamnya. Seperti apa kisah hidup Ryuka Bunga? Yuk langsung saja, ini dia informasinya. Besti, kabar kali ini datang dari komedian sekaligus kreator konten Ryuka Bunga. Baru-baru ini Ryuka lagi-lagi jadi perbincangan hangat netizen di jagat maya. Banyak warganet yang berkomentar kalau hidup Ryuka Bunga sekarang itu benar-benar beruntung. Karena karirnya yang makin melejit, populer, dan selalu terlihat ceria di setiap kontennya. Tapi siapa sangka Ryuka justru secara tegas membantah label beruntung tersebut. Dalam sebuah pengakuan yang cukup menyentuh, ia membongkar kalau kenyataannya masa lalunya benar-benar buruk dan penuh dengan luka yang sangat mendalam nih Besti. Luka lama itu ternyata berasal dari masa kecilnya yang benar-benar pilu dan jauh dari kata harmonis. Ryuka belak-belakan bercerita soal hancurnya mental dia karena perceraian orang tuanya. Yang lebih bikin kaget lagi nih Besti, Ryuka mengaku sempat dibuang dan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangin aja Besti, di saat anak-anak lain mendapatkan perlindungan, Ryuka justru harus menerima kenyataan pahit, dibuang oleh sosok ayahnya sendiri. Bahkan dalam satu kesempatan, Ryuka pernah menyampaikan pesan yang sangat menohok buat sang ayah yang telah membuangnya. Halo, Pa. Terima kasih sudah baik. Terima kasih sudah meninggalkan. Terima kasih sudah membuang. Terima kasih sudah menganggap anak bungsumu ini tidak ada. Anak yang Papa buang jauh lebih berharga, jauh lebih berguna, jauh lebih kaya daripada anak yang Papa pertahankan. Gak berhenti di masa kecil, sepertinya nasib kurang beruntung juga masih membayangi kehidupan asmara Ryuka Bunga. Besti pasti masih inget dong sama drama perceraian Ryuka beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan publik. Rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan penuh harapan ternyata harus hancur berkeping-keping karena sang suami kedapatan berselingkuh di belakangnya. Pengkhianatan ini seolah menjadi pengulangan rasa sakit yang pernah ia rasakan dulu. Membuat Ryuka Bunga merasa dunia benar-benar sedang mengujinya secara bertubi-tubi. Akibat rentetan kejadian pahit dari masa kecil hingga urusan rumah tangga, kini Ryuka mengaku sedang berjuang menghadapi trauma yang luar biasa hebat. Ia secara jujur mengungkapkan kalau dirinya merasa sangat lelah dengan segala bentuk hubungan asmara. Bahkan Ryuka menegaskan kalau untuk saat ini dan mungkin untuk waktu yang lama, ia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi nih Besti. Udah gak mau komitmen, gak mau nikah lagi. Lu gak mau nikah lagi? Gak mau. Belum atau enggak ya? Lu gak mau nikah lagi? Kayaknya enggak deh Om. Wow. Emang Om Deddy masih mau? Udah 2 kali kan gagal. Ini sama siapa, sama lu? Enggak, ya kalau sama gue udah pasti gagal lagi. Tapi gak, kenapa gak mau? Gak mau, udah apa ya? Karena jadi mindsetnya semua orang tuh gak ada yang setia. Semua orang ya. Semua orang? Semua orang. Semua orang tidak ada yang setia menurut lu? Aku. Wow. Wah. Menurut aku ya. Jangan dihujat ya, kan menurut gue. Iya, itu menurut Ryuka ya. Kita doakan saja ya Besti, semoga Ryuka Bunga segera menemukan kedamaian dan kebahagiaan meski lewat jalannya sendiri. Ryuka tentunya merupakan sosok wanita tangguh yang membuktikan kalau ia bisa sukses meskipun tanpa dukungan. Kalau menurut Besti-Besti sendiri gimana nih? Setuju nggak kalau kedamaian itu lebih penting daripada status pernikahan? Besti, kabar selanjutnya datang dari keluarga super harmonis Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang ungkap momen kebersamaan dengan sang anak-anak di Jakarta. Seperti apa keseruan mereka? Langsung saja, ini dia.
Besti, kabar bahagia datang dari keluarga idaman kita semua, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Setelah cukup lama terpisah jarak karena anak-anaknya bersekolah di Portugal, akhirnya sekarang mereka bisa kumpul full tim lagi di Jakarta. Belum lama ini Darius dan Donna juga membagikan keseruan bersama anak-anak menikmati kuliner viral di area Blok M. Wah, ternyata liburan Donna dan Darius juga ke Blok M ya Besti. Selain menikmati kuliner Blok M, ternyata Darius bersama kedua anak laki-lakinya juga memanfaatkan waktu buat olahraga bareng. Wah Besti, ternyata ini jadi momen langka karena sudah 2 tahun mereka nggak main di satu lapangan yang sama. Iya, kebetulan lagi pada libur dan hari ini juga tiba-tiba dapat libur, dapat break syuting. Jadi akhirnya bisa pas juga sama latihan bisa main bareng setelah berapa lama? 2 tahun nggak main bareng. Ke satu lapangan. Liburan kali ini bakal berlangsung sekitar sebulan sebelum anak-anaknya balik lagi ke Portugal buat persiapan musim baru. Menariknya nih Besti, selama tinggal di luar negeri, anak-anak Darius ternyata ditempa jadi pribadi yang super mandiri. Gak ada lagi tuh istilah dilayani kayak di rumah Jakarta. Kalau lebih ke bangun pagi harus langsung masak, buat cabai terutama, terus ngurusin rumah, bersih-bersih rumah, cuci piring. Ya, kita bagi tugas sebisanya dan coba seaktif mungkin kita di rumah. Dan ya, setidaknya pasti kalau kita capek harus ada satu yang ngelakuin tugasnya, pasti kan bisa berantem. Biasanya gara-gara gitu, ada yang capek, kita miskom, berantem, tapi akhirnya balikan lagi. Darius dan Donna emang sengaja membiarkan anak-anaknya merasakan susahnya hidup sendiri, biar paham arti tanggung jawab. Tapi namanya orang tua ya Besti, Darius nggak memungkiri kalau biaya sekolah di luar negeri itu bikin pusing. Apalagi kurs euro yang lagi naik terus. Wah, pusing, euro naik terus lagi ya kan? Ya untungnya aku sama Donna cukup beruntung ya. Ini kita udah mulai dari jauh hari ya, buat anak-anak pendidikan segala macam. Ya kita sama-sama kerja dan apa yang kita lakukan untuk keluarga, jadi ya kita udah profit. Sebisa mungkin kita atur sebaik mungkin. Dan ya sisanya kita berserah sama Tuhan ya kan. Bersyukur selalu dikasih rezeki dan dikasih kesempatan kerja, jadi bisa biayain anak, bisa bantu mereka jalanin apa yang dia cita-cita. Bicara soal masa depan, sang putra sulung Leo baru saja lulus SMA nih Besti. Kerennya Leo memutuskan buat ambil gap year atau istirahat setahun dari akademik buat fokus total di dunia sepak bola sebelum nantinya lanjut berkuliah di Eropa. Baru lulus. Mungkin ada rencana. Kemarin kan kelas 11 harus pulang dengan kurikulum musim ini masih mau lanjut bola dulu ya, mengambil gap year dulu ya, kita lihat musim ke depan seperti apa. Pasti di Eropa. Kalau masih lanjut bola masih sesuai sama Meskipun Darius terlihat seperti bapak yang keren dan santai, ternyata di mata anak-anaknya, Papa Darius tetap punya sisi cerewet tapi tetap asik kayak teman sendiri. Terutama kalau udah bahas soal kedisiplinan dan masa depan. Bahkan kedua putranya Leo dan Diego mengaku cukup terbuka pada kedua orang tuanya. Kita coba seterbuka mungkin sama mama pada satu better jujur ke sebelum apa mama pasti juga mau tahu, mama pasti juga penasaran, mama pasti punya saran ya pesan-pesan. mama nggak pernah apa ya, nggak pernah judge kok, selalu open minded, try to have the best conversation possible, the most open conversation possible. Jadi ya kita ngerasa di welcome juga, kita ngerasa bisa saling trust juga. Mamanya kepo pengen tahu. Gimana Besti? Benar-benar family goals banget ya. Darius sukses mendidik anak-anaknya jadi mandiri meskipun punya fasilitas yang mewah. Salut banget deh buat anak-anak Darius dan juga Donna Agnesia yang tetap rendah hati meskipun bersekolah di luar negeri. Kita doain ya Besti, semoga liburannya menyenangkan dan tentunya bisa menyelesaikan sekolah di Portugal dengan baik.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini Celebrity Fresh akan kembali dengan informasi soal pesugihan. Wah, penasaran kan? Stay tune terus di Celebrity Fresh.